di kota saja yang sudah katakanlah Sudah tingkat maju. tingkat pendidikan dan lain sebagainya sudah jauh lebih maju katakanlah, tetapi literasi atau kesadaran bermedsos yang sesuai nalar gitu ya, nalar yang sehat gitu kan, itu tidak terjadi gitu kan. Dan Ada seseorang mau ngerangkul atau mau mencari massa dalam ya nggak jauh-jauh beda lah kalau nanti pilkada ke depan. Pasti sama. Kepentingan pilkada ini siapa nih kita harus dorong. padahal ini kalau kita mau maju dan mau bersatu, ini bisa kelar gitu loh. Khilafah itu kan terakhir itu sebelum atau Perang Dunia I kan, Zaman-zaman kekhalifahan. Ottoman itu terakhir gitu kan. Betul. Kalau dulu adanya pemboman, teroris dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang sudah bukan label teroris tapi ya anak kecil loh. Jadi kembali ke omongannya, saya teringat sama omongannya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri Gusmus. Beliau bilang, mungkin kita nggak bisa ngebahagiain semua orang, tapi minimal kita untuk bisa menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Mungkin begitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, jadi ramai banget malam ini. Oke, Sobat Nusantara, lama kita tak bersua. Kali ini yang jadi narasumber di studio Muslim Nusantara orang-orang top lah. Jujur agak dredeg kali ini. Di depan saya sudah ada Bang Oki, dan ada satu lagi mungkin yang udah nggak asing nih, yang nggak pernah kalah di MK. Mungkin ada agak familiar mukanya, Bang Ridwan Bogel. Bang Bogel ini maksudnya Bang Ridwan Bogel itu kenapa bilang Bogel bukan karena umpatan, tapi memang dia punya apa sih bahasanya? Bukannya julukan, tapi apa ya? Mungkin julukan kali Bang ya. Panggilan sesama aktivis mungkin pada zaman Abang dulu mungkin manggilnya itu kali Bang ya. Ya betul. Oke Bang, sebelumnya terima kasih banyak udah pada berkenan datang ke sini. Alhamdulillah bisa didatengin abang-abang senior. Oh ya, kita bertiga yang ada di frame ini dan beberapa teman-teman di sini udah menjalankan prokes dengan baik, dan kita semua di sini sudah 80% sudah divaksin. Jadi jangan goreng-goreng soal Covid karena kita lagi pandemi. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Kok Bang Oki agak tegang kali ini Bang? Tenang Bang, kita diskusinya agak santai kok Bang di sini. Nggak, kalau tadi kan Bang Ridwan bilangnya Ridwan Bogel. Mungkin kalau dulu saya di kampus saya dulu dibilang yang kenal Oki Longor cuma berapa orang aja yang orang deket gitu. saya. Jadi Ini bilang Longor ya karena waktu itu emang kita punya ciri khas masing-masing, yang punya gaya yang nyeleneh gitu waktu itu. Kenapa dipanggil Oki Longor Bang? Nggak tahu tuh dulu siapa yang almarhum Paima dulu pernah Gitu. gitu. Abang di kampus yang di cabang atau yang di pusat nih? Soalnya saya dengar ada dua. Tadi kita diskusi sebelum mulai tag kayak gini kan ada bahasa UKI cabang UIN, UIN cabang UKI, itu maksudnya gimana itu Bang? Sebenarnya sih kalau saya kan dari UKI, kebetulan Fakultas Hukum, mungkin kedekatan kita dengan kawan kita Ridwan ini dari IAIN, kita emang selalu. Oh ya dulu dari IAIN dulu bener. IAIN. Dulu ada saudara Mixil, Encit juga yang selalu ikut dalam gerakan-gerakan waktu 98 yang. Jadi di UKI itu sebenarnya sudah masalah perbedaan agama tuh sudah selesai. Jadi kita bisa jalan bareng dan teman-teman di IAIN waktu itu. Oh enak banget masa-masa abang Bang. Nggak kayak zaman sekarang. Sekarang ada isu Taliban. Ada isu apa lagi? Apalagi kalau kita ngomongin soal Muslim Nusantara kan, mungkin ada beberapa pihak, karena saya sendiri ngalamin Bang. Oh ini Islam Nusantara itu bukan bla 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 bla. Aduh, mulai lagi gorengan. Teng 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 teng. Ya, sekarang ada apa liberal apa segala macam gitu ya. Ya memang salah satu yang menjadi refleksi ya, maksudnya keprihatinan juga gitu kan. Ya dulu kita bergerak bersama itu tanpa agama apa atau aliran apa, ya kita bareng saja bergerak kan gitu. Ya bersosialisasi, bergaul gitu kan, dalam nama katakanlah ya satu bangsa kan gitu, satu tanah air, gitu. Rasa nasionalismenya itu tinggi Bang ya. Ya. Sekarang udah beda Bang. Ya sekarang saya kira memprihatinkan gitu ya.
situasinya agak ya mengkhawatirkan dibanding pada masa-masa zaman dulu, zaman era-era tahun 90-an atau 2000-an awal gitu ya, yang justru hal-hal semacam ini tidak mengemuka gitu kan. Tapi sekarang justru malah arahnya kan sudah pada wilayah di tingkat internal umat beragama bertikai gitu kan, di tingkat eksternal juga sekarang mulai digosok gitu kan. Kasus terbaru saya kira lagi rame, yang rame di Solo itu ya, itu kan saya kira memprihatinkan bagaimana anak-anak usia dini sudah didoktrin intoleransi yang itu saya kira ya berbahaya gitu. Itu kenapa bisa sampai ke ranah ke anak gitu Bang ya? Maksudnya kan zaman-zaman kita kecil pada zaman dulu nih, maksudnya zaman saya nih mungkin kan katakanlah di tahun 90-an itu kita nggak ada unsur kayak kita harus berlebihan dalam beragama. Contoh hal yang paling sederhana itu kayak ketika mungkin pada zaman dulu bahasa bukan bahasa tapi kalimat kata jihad mungkin belum punya market atau gimana Bang? Iya memang ini satu perkembangan ya yang memang tidak lepas dari transisi kebudayaan, perkembangan sosial kemasyarakatan gitu ya, peradaban yang memang katakanlah dulu tentu di kampung-kampung, di di desa-desa gitu kan, bahkan di kota-kota besar pun ya situasi keberagaman yang harmonis yang ini tuh masih sangat terasa. Terutama memang medsos ya itu belum semasif sekarang gitu kan, dan ya hampir sekarang memang hampir semua orang di kampung maupun di kota sudah memiliki alat medsos tersebut. Gitu. Mereka udah pada melek gadget lah. Ya, melek gadget walaupun tentu tingkat literasinya berbeda-beda. Betul. Ya kan, tingkat betul. Kesadaran dalam menggunakan medsos tersebut sangat berbeda-beda. Ya. Dari rentang soal pendidikan, usia dan lain sebagainya itu sangat berbeda. Jangankan yang di kampung pamannya, bukan berarti di kampung itu terbelakang, tapi di kota saja yang sudah katakanlah tingkat pendidikan dan lain sebagainya sudah jauh lebih maju katakanlah, tetapi literasi atau kesadaran bermedsos yang sesuai nalar gitu ya, nalar yang sehat gitu kan, itu tidak terjadi gitu kan. Setuju. Dan perang orang yang sering tampil di medsos itu justru malah kayak agak-agak receh sih Bang ya. Makanya di satu pihak juga yang mengatakan ini buzzer. Ya, di satu sisi juga bilang dia juga buzzer gitu. Ya, itu juga persoalan ya, yang itu konteks ketika polarisasi dari politik ya, dimana dulu mungkin belum masuk ke wilayah yang sangat sensitif konteks politik, masih seputaran bahwa ya perdebatan yang sangat terbuka dan memang boleh diperdebatkan. Tetapi sejak 2014 gitu kan, kemudian 2017, itu berasa banget itu politik masuk ke wilayah yang sangat sensitif gitu kan, masuk ke wilayah yang sifatnya berarti politisasi agama dong Bang kalau gitu Bang. Nah itu yang memang penyumbang terbesar sikap intoleransi gitu kan, yang embrionya dari sana. Embrio yang maksudnya embrionya sudah ada kan, intoleransi lalu dikembangkan lewat politisasi agama. Politisasi agama ini semacam bahan bakar. Gitu yang menyuburkan kemudian sampai pada wilayah tadi anak-anak kecil sekarang sudah diindoktrinasi untuk melakukan intoleransi, kebencian, ya kan? Padahal kalau kita kembali ke ajaran agama, ya semua agama mengajarkan kebaikan, ya mengajarkan sama-sama menuju kepada kebaikan, menuju kepada yang esa gitu kan, itu. Ya mungkin di satu sisi gini, mungkin Bang Oki, kawan Ridwan saya kan dulu masih zamannya produknya P4. Mungkin makanya sampai saat ini kita bisa duduk bareng, ngobrol bareng.
Kalau anak sekarang kan udah nggak ada lagi. Iya, terakhir juga P4 itu SD bang saya bang. Ya, pas zaman kuliah udah nggak masuk kan? Udah nggak ada. Udah nggak ada lagi. Ini yang perbedaan dari zaman kita sama zaman sekarang ini, makanya doktrin-doktrin di medsos itu masuk cepet sekali. Betul. Karena nggak ada filternya. Satu dari medsos, kedua juga karena abang nyinggung soal kurikulum bang. Di kurikulum yang sekarang juga kita kemarin ada beberapa kasus baru lah yang bilang salah satu sunan, saya nggak berani nyebut nama, dalam buku itu keluaran Kemendikbud. Itu dikatakan sebagai imam Syiah lah. Terus nama Hadratus Syembah Hashim tiba-tiba hilang. Kayak apa ya? Saya melihat nih, saya pribadi, ketika nganter adik atau ngelihat anak saya sih belum sekolah, maksudnya mulai dari pendidikan dini aja, dimulai dari PAUD. Kalau zamannya kita kan masih diajarin tuh, lu harus ngafalin, bukan harus sih, maksudnya kita diajak nih. Kita diajak ngafalin lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu daerah. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Dan beberapa kasus terakhir yang kita temuin bisa dilihat di medsos, bahkan ada kayak apa sih, kayak bukannya nasyid ya, tapi lebih kepada, abang tahu nasyid kan? Iya. Tapi lebih mengarah kepada kayak jihad, bela Palestina dan segala macem. Loh, masalah pribadi internal di negeri kita aja belum selesai. Iya kan? Itu gimana bang? Itu segitu memprihatinkah atau yang salah siapa? Bukan salah siapa sih, maksudnya kok sampai terjadi sebegitu gitu? Iya, itu saya sepakat tadi Bang Oki. Ada satu hal yang memang pasca reformasi, ya, dan juga kita mengevaluasi atau merefleksi reformasi ini kan satu hal yang terjadi katakanlah spontan, dan meski dilalui dengan cara-cara yang tidak spontan juga sebenarnya, tetapi kenyataannya memang kan itu sesuatu yang sangat cepat, dan kita atau semua elemen bangsa waktu itu gagap juga kan, menyikapi perubahan politik dan perubahan situasi saat itu, yang kemudian pokoknya semua narasi orde baru harus dihilangkan gitu kan, tanpa kemudian melihat mana sisi-sisi positif dan negatifnya dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi memang tadi tidak ada filter yang menjadi satu perekat bangsa, meski Pancasila ya, dan masih di bulan Juni ini, waktu itu dilahirkan 1 Juni oleh pencetus atau penggali utamanya Bung Karno. Di era 98 waktu itu memang suara-suara sumbang akibat dari proses implementasi yang dilakukan oleh Orde Baru mendapat banyak kritik gitu kan, sehingga saat itu justru menjadi mainan untuk katakanlah ya sasaran kritik gitu kan. Nah, sampai kemudian hari ini kita memang belum masuk pada tataran atau sampai pada wilayah menentukan di mana titik Pancasila ini menjadi ideologi yang mempersatukan kan gitu. Ya ribut-ribut kemarin ada RUU HIP dan lain sebagainya, itu kan juga bagian dari dinamika yang saya kira memang bangsa ini katakanlah ada BPIP dan lain sebagainya belum menjadi satu kesepakatan bersama yang itu harus menjadi satu katakanlah tadi filter dalam kita bernegara dan berbangsa, di mana kemudian ya tadi akibat medsos yang sangat bebas ini, suara-suara yang dulu mungkin hanya ada di jalanan, ada di ruang-ruang gelap yang tidak terjangkau media dan lain sebagainya, sekarang kan dimanapun bisa ditemui kan gitu. Betul. Bahwa lagu kebangsaan itu musyrik, ya kan, upacara bendera itu bid'ah dan lain sebagainya yang itu kemudian memang kemudian menjadi bensin yang bisa menjadi pemicu dan atau bisa menjadi akselerator dalam proses
sikap-sikap intoleran tadi gitu loh. Asumsi sederhananya berarti di satu sisi literasi soal kebangsaannya minim, Ya. di satu sisi narasi soal politisasi agamanya ini lebih kencang kali gitu Bang ya. Ya, Dan masyarakat kita ini masih kaget nih dengan sebegitu kencangnya arus informasi sehingga mereka gagap. betul. Akhirnya kan bias nih, kembali ke yang tadi Bang Ridwan bilang, bukan hanya di desa kan, tapi bahkan orang-orang di kota pun mereka juga masih kalau bisa dibilang ya minim literasi. Ya, dan tentu kan ini ruang terbuka untuk berbagai kepentingan ideologi. Betul. Dan apapun ya, bahwa kita negara yang memang bebas secara politik luar negeri gitu kan, impor ideologi itu masuk begitu begitu bebas gitu kan, dan itu dimulai sejak memang zaman Orde Baru kan gitu, tahun 80-an, Ikhwanul Muslimin, kemudian pasca reformasi muncul juga HT gitu atau HTI gitu kan, yang memang secara apa ya, boleh dibilang genealogi politik juga memang punya basis atau punya sejarahnya di sini kan, ada NII gitu kan, ada kemudian ditambah di situasi pasca tahun 2000 ada JI, ada lain sebagainya. Ini memang saling bertubrukan dan saling memperebutkan pengaruh, gitu kan. Yang itu tentu di samping itu sempalan-sempalan, ada aswaja palsu dan lain sebagainya gitu, ada kan. asrabi Atau asrabi tadi istilah Gus Dodo, itu yang memang kemudian di masyarakat Muslim sendiri khususnya gitu, atau di Nahdiyin sendirilah atau aswaja sendiri banyak kadang terperdaya kan. Betul. Gitu dengan cara-cara atau pemikiran-pemikiran dari luar yang memanfaatkan giroh keislaman, ya kan gitu ya, giroh keislaman sebagai kendaraan nih, sebagai kendaraan bahwa ini kita sedang memperjuangkan agama loh, ya gitu kan. Padahal konteksnya berbeda gitu loh. Dan dua organisasi terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, sudah sepakat sejak awal bahwa Indonesia adalah juga negara yang sudah sesuai dengan syariat Islam atau dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan Betul. para sahabat, para tabiin, para ulama. Dan ulama pada zaman dahulu udah sepakat dan gak serta-merta langsung latah aja kan nanti bahwa ini hukumnya sah dan segala macam. Mereka Betul. melakukan tirakat, melakukan tirakat. banyak ritual-ritual keagamaan yang mereka lakukan. Betul. Ini menarik ya kalau kita bahas ke situ. Saya coba mau ngobrol sama Bang Oki nih. Bang Oki dari tadi kayaknya punya beberapa insight baru mungkin. Enggak, soalnya gini, yang sekarang ada di Indonesia ini kan banyak kan kepentingan pribadi dibawa untuk bagaimana misalnya dia punya kelompok A atau kelompok yang merangkul masa dia, tapi dengan membawa agama, itu yang salah. Banyak yang udah salah kaprah. Jadi ya, agama ini jangan dibawa-bawa dalam suatu hal yang untuk politik. Ya agama yang untuk urusannya untuk ke atas, jangan bawa ke samping-samping. Ini yang rusak jadinya. Sampai ada narasi, masih inget banget saya. Sampai azan aja sampai pakai toa itu di masalah ini kan dia dulu nggak ada di masalah zaman kita. Mau pakai toa kayak apa? Sah-sah aja nih. Ya banyak hal sih Bang. Padahal kan dari sisi pemerintahnya sendiri kan kurang apa. Pertama ada beberapa program, mulai dari kayak tadi yang Bang Ridwan bilang ada BPIP, terus ada juga salah satu program bela negara dan segala macem. Artinya pemerintah sudah peduli, sudah aware ke arah sana. Hanya mungkin yang tadi kita bahas juga, ada beberapa narasi-narasi yang dihembuskan oleh para mungkin tanda kutip oknum ya. Nah, Bang Oki dan Bang Ridwan kan udah senior nih di sini. Mungkin dari paparan mereka berdua kita bisa tahu nih di mana aktor-aktor ini berlindung di balik kata Pancasila. Mereka memainkan isu soal terorisme dan radikalisme. Dan di satu sisi kalau kita ke arah yang orang yang mengatasnamakan atau mempolitisasi agama itu kan udah ketahuan lah ya. Ini apa ya? Maksudnya
pada kemudian hari, jangankan pada nanti lah, kita bicara regenerasi dari abang ke saya misalkan, ini kadang udah begini bang, terus ditambah lagi ada beberapa kasus yang tadi Bang Ridwan bilang masalah kasus intoleransi di Solo, itu udah dimulai dari anak-anak dan ada beberapa parade anak kecil nenteng-nenteng senapan. Ini yang kacau siapa bang? Karena mereka nggak mungkin bergerak begitu aja bang. Iya nggak sih? Ya mungkin doktrin yang masuk ke anak-anak yang sekarang ini emang kurangnya filter ya. Filter dalam arti kalau itu iya, maksud saya dari di sini itu ada nggak sih beberapa oknum yang memanfaatkan momen-momen seperti ini bang untuk kepentingan yang tadi Bang Oki bilang, untuk kepentingan kelompok mereka masing-masing. Nah, tujuannya sih gini. Agak tajam pertanyaannya. Ketika seseorang mau ngerangkul atau mau mencari massa dalam ya nggak jauh-jauh beda lah kalau nanti pilkada ke depan. Pasti sama. Kepentingan pilkada ini siapa nih kita harus dorong. Kita ngejelekin si A, si B sih untuk ngerangkul suara. Itu yang terjadi. Dan balik lagi yang digunain itu isu agama. Makanya jangan pernah bawa agama ini dalam kancah politik, rusak semua negara. Coba ya di luar mana ada agama, politik. Jadi mereka sinergi jalannya. Dan memang bangsa kita masih belajar kan. Kalau di Amerika itu pun udah 100 tahun baru demokrasi baru jalan benar. Apa mungkin ada yang pengen bang sampai bisa mengkrit itu terjadi? Iya nggak sih bang? Jadi ada yang pengen nih, wah nih kita dagangin pakai isu agama aja nih yang paling laris. Ya memang tentu dimanapun atau oknum ataupun ini tentu ada ya di aktor politiknya, baik yang di kubu oposisi maupun di pemerintah pasti ada lah. Kemudian di keamanan dan di tempat-tempat lain oknum itu pasti ada. Dalam artian umpamanya untuk kapitalisasi baik tadi kepentingan pribadi atau kelompok gitu kan, melalui satu sistematisasi isu atau apa, ini terus justru dikembangkan gitu kan. Tetapi paling tidak tugas kita semua tentu elemen bangsa khususnya yang concern terhadap kemajuan bangsa Indonesia, bahwa tadi sebagai Bang Oki bilang, kita masih belajar dalam berdemokrasi, berbangsa, bernegara. Tetapi pembelajaran itu harusnya memang semakin maju kan gitu. Pengalaman-pengalaman pahit masa lalu jangan kemudian itu terus dipraktikkan gitu kan. Harusnya kita semakin maju. Contoh krusial kan sebenarnya hari ini ya, dimana kita sedang menghadapi pandemi COVID. Beragam pandangan ataupun kengeyelan masyarakat kita ini dimanfaatkan. Itu dimanfaatkan dan dibuatlah penggiringan opini dan dikemas dengan isu agama. Aduh. Dan kalau kita lihat pelakunya sama aja sebenarnya kan gitu. Yang padahal ini kalau kita mau maju dan mau bersatu, ini bisa kelar gitu loh. Kita lebih objektif lah ngeliat satu permasalahan bang. Ya, gitu loh. Aduh, itu gimana bang? Tapi sejujurnya saya agak kaget sih. Tadi kan kalian cerita masalah kalian yang satu di IAIN, sekarang jadi UIN. Itu kan kelihatan banget ya. Maksudnya Islam banget nih. Dari Bang Oki sendiri udah kelihatan banget UKI. Tapi kok bisa akur, dan surprisingly tadi saya ternyata baru tahu. Ini mohon maaf juga, nggak ada maksud apapun. Mohon maaf juga buat Bang Oki, ternyata Bang Oki ini mualaf. Iya. Ini luar biasa nih. Baru tahu ini gara-gara sering main di UIN apa gimana Bang? Mungkin terkooptasi kali. Bisa jadi, dikompor-komporin ya. Enggak, semua agama tuh baik sebenarnya. Betul. Mau ke Islam mau Kristen nggak pernah mengajarkan untuk saling bermusuhan. Kalau ada yang mengajarkan saling bermusuhan itu salah mungkin ya. Cara pertanggungjawaban kita pribadi dengan yang atas saja. Betul. Kalau Islam, kalau kita tidak menjalankan apa yang diajarkan, ya salah juga gitu. Sama juga Kristen, kalau yang gereja salah juga. Berarti kan hubungan dia dengan yang atas, tanggung jawab dia. Hubungan dia dengan Tuhan lah ya. Iya, makanya
semua agama tidak pernah mengajarkan untuk saling memusuhi, nggak pernah. Dulu kita di SD diajarin kok masalah keragaman beragama tidak saling memusuhi. Misalnya takbiran kita keliling bareng sama teman-teman yang Islam nggak masalah. Dan banyak juga teman-teman saya di zamannya saya nih ya, di zaman tahun 90-an sampai ke 2000-an awal itu yang non muslim ikut ngeramein, bangunin sahur. Terus giliran buka dia ngerecokin juga, sahur dia yang bikin rese, buka dia yang bikin rusuh. Itu momen-momen kayak gini Bang yang saya tangkap itu momen-momen di zaman kalian ini betapa enaknya gitu orang-orang yang masih menggunakan literasi, masih menggunakan kemampuan intelektual mereka untuk berpolitik, entah untuk apapun itulah, nggak ada campur tangan, maksudnya mau coba melibatkan agama di kepentingan mereka gitu. Dan bahkan mungkin juga tadi kan kita nggak usah sebut nama lah, katakanlah ada beberapa oknum yang tanda kutip masih ngaku sebagai aktivis nih di zaman-zamannya abang nih, tapi kok gencar banget memainkan isu-isu itu Bang. Ya, kalau mereka melakukan itu ya mungkin sah-sah aja. Mungkin mereka pernah mengalami hal itu ya. Kalau saya sih pribadi nggak pernah bangga, maksudnya biasa aja. Yang itu kan sudah lalu ya. Kita dulu terpanggil untuk, mungkin kalau dari UKI rata-rata teman-teman cinta alam, mungkin di IAIN juga, di kampus lain juga. Ketika kita udah bergerak karena kesadaran kan? Udah selesai tugasnya, udah balik ke kampus lagi. Kita kelarin kuliah, kerja, dan sampai hari ini gue bisa ketemu Ridwan lagi. Itu juga kaget juga. Cuma di studio ini kalian bertemu lagi ya? Sebelumnya belum pernah ketemu lagi? Pernah di beberapa kegiatan atau kumpul-kumpul aktivis. Nah, yang saya garis bawahi memang terkait soal pengkotak-kotakan ini juga. Nah, ini menarik nih. Saya melihatnya memang ini dari kelompok yang sama. Waduh. Dari pengusung yang sama. Wadaw. Gitu kan. Yang kemudian diterima oleh tentu para penerima messengernya kan yang tadi yang memang tadi literasinya. Orang yang awam lah. Ya, awam dan lain sebagainya. Bahwa khilafah itu kan terakhir itu sebelum atau Perang Dunia I kan. Zaman-zaman kekhalifahan ya, Ottoman itu terakhir gitu kan, dan kemudian lahirlah negara Israel gitu kan, yang itu memang memunculkan di tingkat umat Islam sendiri waktu itu bagaimana menyikapi ya kan terkait soal perubahan arah pergerakan dari khilafahisme itu ke nation state gitu kan. Bahasanya khilafisme keren. Nah, ini mancing-mancing nih Bang Ridwan nih. Ini ketika mereka melakukan katakanlah propaganda ataupun istilah mereka mungkin banyak hal yang mereka lakukan. Ya, atau diskusi-diskusi edukasi ke masyarakat terkait soal khilafah, memang sampai tentu kulit. Iya, memang tentu yang dibahas adalah bagaimana kondisi saat khilafah itu ada dan saat pertentangan mereka umpamanya dengan Roma, dengan kelompok-kelompok lain berbenturan. Nah, itu yang kemudian juga menimbulkan benih-benih perpecahan, benih-benih kebencian. Itu dia. Gitu ya, disambung dengan tentu ya di era disambut sama orang-orang awam yang lagi girohnya tinggi nih dan tentang kalau ya, bela Islam. Di kita dulu kan ramai tuh ya, ada soal istilah kristenisasi segala macam. Nah, ini disambung-sambungkan gitu memang, sehingga udah rubah pola nih ya. Iya, sehingga itulah kemudian sikap intoleran itu ya makin muncul ke permukaan, dan saya kira ini mengkhawatirkan sekali gitu kan. Karena kalau dulu mungkin sebatas diskusi, sekarang sudah tindakan kan begitu. Betul. Kalau dulu adanya pemboman, teroris dan lain sebagainya kan gitu ya. Sekarang sudah bukan label teroris, tapi ya anak kecil loh
yang merusak apa? Mereka udah didoktrin bagaimana cara jadi jihadis. Nah, kan gitu. Padahal perkembangan kita berbangsa bernegara termasuk beragama itu sekarang kan sudah tidak bisa bulat seperti kita era zaman Nabi Muhammad kan gitu, atau era zaman Khulafaur Rasyidin, atau era zaman khalifah-khalifah pasca atau daulah-daulah pasca Khulafaur Rasyidin gitu loh. Tapi sebenarnya ini sudah saya pernah baca di salah satu jurnal, katakanlah artikel lah, nggak usah jurnal. Aduh, itu dari New York Times atau dari mana gitu waktu itu, bahwa Amerika Serikat sendiri menggunakan cara untuk melawan paham-paham Wahabisme, ekstremisme, radikalisme. Mereka menggunakan pendekatan soal budaya. Dan itu bisa dibilang lumayan cukup efektif. Dan agak sedikit kan sekarang paling cuma sisa rasisnya aja yang nggak berbau agama di sana. Tapi mirisnya di negeri kita nih Bang, yang kaya akan budaya, kaya keragaman suku, tapi kok bisa dibentur-benturkan gitu loh. Apa karena minimnya pengetahuan tentang kebudayaan atau gimana itu Bang? Bukan minimnya pemahaman soal budaya, bukan. Jadi gini, semua stasiun TV sampai saat hari ini masalah budaya nggak pernah diangkat. Iya sih, agak jarang sih memang. Nah, itu aja. Jadi ketika ada contoh kecil gini deh, anak kita aja sekarang udah main PB itu gila boomingnya. Kenapa nggak dikemas di balik? Lo demen permainan budaya dari bangsa kita sendiri. Kenapa nggak ada yang mau ngangkat gitu ya? Maksudnya game-game zaman kita masa kecil dulu tuh dibikin bentuk virtual digital kayak gitu. Pola ini emang dimainkan dari sana untuk merusak moral bangsa kita, untuk supaya gampang masuk, menjajah kembali dalam bentuk apapun loh ya. Yang kita nggak tahu juga nih ke depan seperti apa nanti ketika nanti mereka masuk, karena tingkat kepedulian untuk wawasan Nusantara terhadap anak-anak kita udah kurang. Sudah memang sampai hari ini. Nggak usah, tadi kita kan sempat ngobrol tuh, dampu itu apa sih? Saya juga lupa jadi permainan dampu apa. Padahal saya sendiri lupa Bang. Itu permainan zaman ya lompat-lompat ya, saya lupa sih dampu. Itu tidak pernah ada lagi di anak-anak kita ini nanti. Pokoknya generasi yang sekarang ini. Emang udah agak sedikit, bukannya sedikit sih, maksudnya udah terlalu banyak terkikis kali ya. Padahal dari budaya-budaya tadi kan ngajarin norma-norma tentang bermasyarakat yang berbudi pekerti yang baik. Itu kayaknya udah minim banget, dan bahkan ada beberapa pengajar, saya udah sempet keliling lah ya, maksudnya saya punya beberapa sampling data yang di salah satu salah satu dunia pendidikan, katakanlah salah satu madrasah sekolah, yang mereka mengajarkan bahwa jihad fisabilillah itu apabila kalian mati ketika lagi berjuang. Wah, itu narasi kalau yang tanda kutip yang nangkepnya agak-agak minim, yang tadi Bang Ridwan bilang minim soal kebangsaan. Apa nggak mungkin dia jadi martir? Bisa aja dong. Dan udah terjadi kan beberapa kasus belakangan, bahkan yang jadi martir sendiri kalangan milenial Bang. Saya agak ngenes, bahkan yang lebih parah lagi yang dijadikan martir ini perempuan. Ya mungkin doktrin itu yang paling gampang masuk kali ya. Jadi emang agen-agen atau orang-orang yang punya kepentingan dalam bangsa kita ini punya peran untuk ngebosin dari jalur situ. Iya. Makanya kan kenapa aku bilang filter ini udah nggak ada lagi, udah lost sudah. Kita emang waktu berjuang reformasi emang berjuang, kelar, kita tidak pernah memikirkan sampai ke situ waktu itu. Iya. Dan akan ada efek balik dari luar yang akan mendoktrin bangsa kita sendiri. Iya. Dan itu kan memang ya tadi soal filter tadi ya, soal filter untuk membendung arah pemikiran soal bagaimana penerimaan atau diskursus Islam versus negara gitu kan. Nah ini memang yang disasar gitu kan, bahwa kelompok-kelompok
kayak NII ya kan, atau JI atau Ansarud Daulah dan lain sebagainya, ini kan di wilayah itu sebenarnya kan, di wilayah mereka yang agak ekstrim lah bang. Iya, itu yang ekstrimnya kan. Tapi gitu. kan bahwa masyarakat sampai hari ini nggak bisa melihat nih bang, ada beberapa orang yang, saya langsung straight to the point aja kali ya, bisa dibilang nih Khawarij lah. Tapi cara mereka beroperasi ini soft selling banget bang. Mereka memanfaatkan mereka memanfaatkan apa sih tadi, anak-anak milenial, terus dengan cara mereka menyampaikan lebih kepada lebih kayak ke kawan gitu cara ngomongnya. Kenapa itu yang nggak kita gaungkan? Iya, artinya kan gini sebenarnya, sama kayak model sekarang yang rame itu kan, ketika dihadapkan anak-anak ini yang tidak disupport edukasi terkait soal negara dan bangsa atau Islam dan negara gitu ya, ketika dihadapkan karena mendapat katakanlah materi atau kurikulumnya yang sedemikian sudah disistematisasi gitu kan, diarahkan gitu kan, ketika ditanya Anda pilih Al-Quran atau Pancasila, Anda pilih Islam atau demokrasi umpamanya, ini kan sesuatu yang memang ada ruang kosong yang itu multi tafsir banget nggak sih? Iya, mutasabihat banget itu. Sementara memang di era dulu kita ya, Orde Baru ya, SMA itu kan nggak boleh kita ngomong politik. Iya kan, sehingga memang ranah sudah teknis sekali ya, pelajaran apa segala macam. Masuk kuliah barulah bicara yang agak berat. Agak berat lah ya. Nah pasca reformasi kan itu blast gitu kan, mungkin ya pemerintah pihak-pihak terkait kan kecolongan di tingkat PAUD, betul, SD, SMP. Kita teringat di Pilkada 2017 deh. Nah, gimana anak yang kecil teriak-teriak bunuh ini, bunuh itu. Nah itu yang saya kira celah bagi ya stakeholder untuk masuk ke wilayah-wilayah yang tadi kosong itu. Karena kan tentu preventif gitu bang. Betul, karena tentu milenial yang hari ini ada kan itu hasil produk dari katakanlah ya 10 tahun lalu, 10-15 tahun lalu kan. Betul. Yang itu tadi ruang kosong ada di PAUD, di SD, SMP yang diisi oleh wilayah tadi gitu loh. Dan banyak juga kan ya katakanlah ada SDIT, ada SMPI yang itu ternyata memang ada keleluasaan di sana. Kenapa mereka ada celah di sana secara kurikulum. Kalau pakai model MTS, MA, Aliyah yang model depan, itu ternyata pihak mereka tidak bisa masuk kurikulum mereka. Sementara kalau pakai model SMP atau SMA, itu ada keleluasaan untuk kurikulum mereka masuk di sana. Nah ini ternyata saya baru itu dapat ilmu ataupun info yang demikian. Nah ini kan salah satu ruang yang saya kira saya nemu satu celah baru, karena alhamdulillah sih, bukan alhamdulillah juga, agak innalillahi sebenarnya, agak beban juga ketika saya diamanatin sama keluarga untuk megang. Kebetulan keluarga punya pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren sebut aja lah di Banten, itu ada beberapa pondokan yang dulunya kelihatan lusuh, maksudnya dari bangunan sendiri kurang, tapi dia asuh aja bang. Maksudnya yang kalau kita bicara asuh aja, apalagi asuh aja An-Nahdliyah, itu kebangsaan gak usah dipikirin lah, maksudnya udah nggak bisa diragukan lah ya. Tapi mereka agak sulit mengakses ke pusat. Contoh ketika misalkan dari pusat ada yang paling sederhana aja, dana hibah, bantuan dan segala macam untuk operasional. Nah mereka itu dulu tuh kurang memang. Sampai momen ini tuh dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan tadi. Oke, gue bangunin nih pondok lu jadi bagus, bener bang, bagus. Tapi ideologinya masuk juga. Dia masukin buku kan gitu. Dimasukin. Lu nanti belajar ini dan segala macam ya. Dan lebih mirisnya lagi, rata-rata, mohon maaf lagi, itu kayak pondokan yang berbasis tahfiz Quran. Iya nggak sih?
Ya itu saya mengalami sendiri. Saya termasuk dulu tahun 94-an, ada 91 94 kan di Pondok Tahfidz juga. Yang ya kebetulan itu kan masa awal-awal kelompok atau istilahnya tahfidz itu baru mulai lah, belum banyak, belum kayak sekarang di setiap pelosok ada gitu ya, dan program-program baik pemerintahan apa sekarang kan ya tahfidz atau hufaz beasiswa ini itu baru sekarang. Ya alhamdulillah bagi pemerintah kita udah aware tuh, udah mencegah jangan sampai ada. Tetapi ini yang juga banyak masuk paham-paham yang katakanlah mencoba merusak di luar paham aswaja yang selama ini menjadi jadi prinsip di masyarakat Indonesia gitu. Itu yang juga hati-hati gitu. Bang, itu mungkin dari kurikulum yang di madrasah filternya kayak gimana saya nggak tahu juga nih kalau dia agak di perkembangan sekarang ya. Kalau dulu kan satu madrasah zamannya eranya Soeharto itu kan ketat sekali, lu harus belajar ini dan nggak begitu banyak. Kalau saya sih nemuin beberapa begini Bang Oki. Jadi ada beberapa madrasah yang mereka fokus kepada pembangunan tempat dulu, biar pondoknya dilihat bagus, dilihat enak. Itu menjadi salah satu daya tarik kan, buat santri, buat orang tua nih, wah gue mau mondokin anak gue di situ lah, pondoknya dan bagusnya segala macam. Baru dia ngurus soal legalitas. Tapi kalau kita ngurus legalitas dulu, baru sibuk fokus ke arah bangunan, karena kita lebih fokus kepada pendidikannya sebenarnya, bukan kepada bangunan infrastrukturnya gitu loh. Ada beberapa orang, balik lagi nih Bang Oki, karena Bang Oki paling senior di sini. Ini orang yang selalu mengatasnamakan 98 tuh maksudnya gimana sih Bang? Ini harusnya gimana sih orang-orang kayak gitu tuh? Ya mungkin dia bangga dengan 98-nya, mungkin dia bisa nyari uang atau apa ya sih, sah-sah aja gitu. Tapi kan nggak baik dong Bang, nggak sejalan dengan ideologi Abang waktu dulu turun dong. Dia bisa mempertanggungjawabkannya, nggak apa-apa, jalin aja. Nanti kan kegerusungan zaman sendiri nanti, ketika dia sering bohong sama orang, ngaku 98. Sampai hari ini saya nggak pernah ngaku-ngaku gitu. Label itu tuh mahal Bang. Pertama dia label sebagai pengurus NU, yang kedua dia punya label sebagai gue dia aktivis 98, itu laku banget Bang. Jalin aja, dia begini. Tapi maksudnya peranan lu terhadap kepedulian tentang anak-anak bangsa tuh di mana gitu loh? Mereka yang ngaku-ngaku tuh jalin aja, dia akan kelawan sendiri dengan gaya dia sendiri. Ketika nanti zaman ini berubah, dia akan tersingkir. Oh ternyata kamu bukan siapa, itu aja. Kalau yang benar-benar teman-teman 98 yang turun dulu pada saat itu santai-santai aja, ketawa-tawa aja, kita ngeliatin, ketika nggak beres baru kita sikat gitu. Jadi guys, Bang Oki dari tadi jawabannya aman-aman banget. Agak susah nih ngulik-ngulik Bang Oki. Kalau Bang Ridwan kan udah nyebut beberapa merek, tapi Bang Oki kayaknya agak bijak cara nyampeinnya. Nggak, soalnya jangan sampai kita mengucapkan sesuatu menyakiti. Karena kita kan terlahir untuk waktu itu bareng-bareng, kita ya enjoy aja, nggak pernah kita ngebosin teman-teman IAIN, nggak pernah kok, santai-santai aja. Dalam arti biarlah mereka yang mungkin Bang Gus bilang ada ngaku-ngaku 98 ya welcome aja. Ketika nanti ada masalah, dia dipanggil sama orang yang itu, nah rasain sendiri apa yang dia ucapkan. Jadi kembali ke omongannya, saya teringat sama omongannya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri Gusmus. Beliau bilang, mungkin kita nggak bisa ngebahagiain semua orang, tapi minimal kita bisa menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Mungkin begitu Bang. Aduh, mungkin ada closing statement nih, entah masukan, entah kritik untuk saya pribadi, atau mungkin untuk saran masukan untuk pemerintah bagaimana sih lebih agar program mereka tuh berjalan sesuai dengan ekspektasi mereka. Artinya tentang wawasan kebangsaan, tentang kesadaran untuk mencintai tanah air itu lebih menggaungkan. Mungkin dari Bang Ridwan dan Bang Oki punya pandangan tersendiri. Mungkin Bang Oki dulu. Kritik pemerintahan, kritik yang membangun sebenarnya gampang sih.
ajak bicara elemen-elemen bangsa, mau dibawa kemana arah di saat sekarang ini ya. Sebenarnya tadi kan udah terucap dari Bang Ridwan juga, dulu ada isu bersama. Sekarang kenapa COVID ini nggak dibikin isu bersama untuk perang gitu? Jangan terpancing masalah agama lagi nggak kelar-kelar. Itu aja dari saya sih. Bang Ridwan, sebelum Bang Ridwan ngasih closing statement nih dan masukan atau nasihat buat adik-adik kita yang milenial, agak sedikit kebayang lagi Bang, ini kan lagi rame lagi nih. Pertama soal COVID, karena tadi Bang Oki nyinggung soal COVID ya. Di satu daerah Bang, ada orang yang udah masa bodoh, cuek, nabrak semua aturan prokes, udah nggak peduli dengan COVID, sampai akhirnya daerah tersebut udah, ya Allah, udah nggak ketolong lah. Di satu sisi, dari tokoh agama lagi, justru menghembus, seolah-olah memainkan narasi nih, apa ya, lu mau nantang umat Islam nih, ini lagi rame nih Bang. Gimana tuh Bang? Bang Ridwan kan lebih cocok nih untuk bahas itu nih. Ya memang itu tadi bahwa dari kekisruhan atau kekusutan dari tadi soal kesadaran, kemudian perang ideologi tadi, perang kepentingan ya kelompok pribadi dan lain sebagainya ini, yang kemudian memang tentu yang melahirkan polarisasi ya, dan polarisasi ini sudah jauh masuk ke terlalu dalam gitu ya, dari semua hal gitu kan, semua hal sudah terpolarisasi, termasuk penyikapan terhadap pandemi ini. Ya ini yang sangat disayangkan gitu kan, dimana kalau secara literasi dan juga pemahaman atau kesadaran untuk lebih mencintai tanah air itu pertama, tapi kedua soal pengalaman masa lalu dalam dunia Islam sendiri umpamanya kan, baik di zaman era sahabat, ada Ta'un, ada juga di era awal abad 20 juga ada ya kan, virus influenza dan lain sebagainya. Dan sebenarnya para ulama sudah banyak juga mengkaji soal bagaimana cara saat itu umat Islam menghadapi pandemi atau menghadapi situasi wabah gitu kan. Nah kalau itu sebenarnya sudah dimengerti oleh semua masyarakat, umat beragama, umat muslim khususnya umpamanya, kan tidak ada lagi harusnya situasi demikian. Tapi kan disanggah Bang. Apa? Tapi kan disanggah. Lah iya, makanya ini yang kemudian justru nggak peduli lah para tokoh agama sendiri yang kemudian akibat dari polarisasi tadi, ya kan, mau berbeda dengan katakanlah nalar positif atau nalar sehat, yang kemudian asal berbeda dan akhirnya tentu menimbulkan di masyarakat tadi ya ada kecurigaan, ada ketidakpatuhan, ada bahkan pembangkangan, perlawanan dan lain sebagainya, yang ya akhirnya situasinya bahkan hari ini semakin terus melonjakkan gitu ya, COVID ini, sehingga perlawanan melawan pandemi ini saya kira memang agak berat di kita gitu, karena sikap masyarakat kita yang abai, tidak patuh, dibumbui dengan isu-isu agama, isu-isu ya ada hutang, ada ini, segala macam gitu loh. Padahal itu yang Cina sendiri udah bebas ya. Di Cina sendiri udah bebas. Lihat bagaimana Piala Euro 2001 sekarang berlangsung itu dengan meriah. Orang-orang sudah bisa berkerumun dan ini gitu kan. Nah, sementara di kita masih dalam justru pengetatan kembali dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya kira mestinya saya juga menghimbau para elit politik, elit agama, elemen bangsa ini untuk bersatu. Ayo kita bersatu. Kita membangun kesadaran gitu. Paling tidak dari hal yang satu ini. Ini pandemi, musuhnya tidak terlihat. Musuhnya tidak terlihat dan sasarannya tidak milih-milih. Ya, siapapun mau cebong, mau kampret, ya kan, mau apalagi itu ya atau Pancasilais, anti Pancasilais, semua kena. Nah ini momentum untuk kita bersatu gitu kan. Yang cinta khilafah juga berebut vaksin Bang hari ini Bang. Nah kan
itu kan lucu gitu loh. Mereka di satu sisi, wah vaksin begini, Ya. tapi giliran sekarang mereka berebut vaksin, kan mereka konyol gitu loh. Satu hal mereka ikut antri vaksin, tapi habis aksi vaksin bilang bahwa ini mungkin ini bang, dia bete nih lagi ngantri kan kelamaan, dia nge-tweet lah yang aneh-aneh, padahal dia lagi antri vaksin gitu kan. Ya Itu juga itu masalah saya kira. Oke bang, untuk yang kalangan milenial gimana bang? Ya saya kira untuk Nasihat abang nih. Mulai Gali lagi. Sadar akan medsos yang positif ya, mulai gali literasi soal kebangsaan dan agama yang benar, yang bersanad gitu kan. Jangan kola Google, kola Google, kola YouTube, kola Instagram sekarang gitu ya. Cari tahu pada sumber-sumber yang jelas, pada sumber-sumber yang punya sanad yang jelas, sehingga kita kemudian bisa mempraktekkannya dengan tentu ya lebih baik kan, lebih arif, lebih bijaksana gitu. Karena penceramah dengan orang alim itu dua hal yang berbeda. Ya. Penceramah bisa apapun dia katakan, dia ngomong, tapi orang alim itu agak berhati-hati. Betul. Dia nggak bisa serta-merta serampangan dalam membuat satu hukum, pasti ada beberapa pertimbangan, entah dari usul fiqh. Mereka mau coba ngutip ayat juga mereka ngupas dari asbabun nuzulnya dulu, nyomot hadis juga mereka lebih teliti kepada asbabul urutnya, nggak serampangan lah ya. Ya, Coba lebih aware deh teman-teman, lebih ke arah kita ngelihat sosok, wah pendakwah ini bagus dan segala macam. Mungkin jangan terkecoh juga kali bang sama yang pakai narasi-narasi bucin, mungkin ini bahaya banget nih. Yeah. Ini masalah baru bang, bener. Nih orang udah mulai ngangkat-ngangkat narasi bucin, lalu ketika mereka udah interest dengan satu tokoh tadi, semua omongan ditelan mentah-mentah udah. Ya. Sebenarnya pakai tim-tim buzzer juga bisa selesai COVID ini. Perdayakan mereka aja. Bikin tweet buzzer langsung, udah nih lawan kita COVID udah. Tapi buzzer mereka lebih militan banget. Tapi kan kita ini kesadaran ya nggak menyelesaikan masalah bang. Setuju. Justru saya melihat buzzer atau baik dari kedua belah pihak ya, ini justru memperuncing persoalan. Betul. Gitu loh. Makanya karena mereka punya agenda masing-masing. Ayo kita hentikan semua itu gitu kan. Agendanya harus satu. Jadi tim buzzernya harus bersatu. Udah sebarin bahwa ini COVID ini harus segera selesai. Kalau enggak rusak semua. Sayang kan APBN dipakai buat COVID lagi. Betul, padahal harusnya untuk membangun, untuk kesejahteraan, untuk A, B, C, D dan lain sebagainya. Oke guys, mungkin cukup segitu. Bang Ridwan makasih banyak, Bang Oki makasih Bos. banyak. Jangan kapok-kapok main di sini, walaupun cuma dapat kopi sama kaos. Yang penting kita udah coba berupaya lah ya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli lagi. Baik dari sisi intinya kita buat melek lah ya, mana politik, mana soal sisi agama kita buat melek ke situ lah. Yang penting lagi kita masih dalam pandemi, jangan coba aneh-aneh lah. Kita banyak belajar dari para senior kita yang dari zaman dahulu itu yang lebih dikedepankan adalah soal intelektual, bukan soal kepentingan dan nafsu. Oke, saya tutup, mungkin cukup sampai sekian diskusi, nanti kita sambung lagi dengan narasumber yang agak-agak kritis sedikit lah, nanti kita ngomongnya agak-agak hot lah. Oke, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.